Majelis tadi mengatakan bahwa dia mau menunjukkan mediator dulu. Nah, kami tadi sedikit agak mendesak. Nah, langsung aja kami minta hari ini mediasi aja. Kenapa? Karena ini semakin lama mengulur waktu, semakin merugikan kita sebagai penggugat. Kenapa? Ini kan terkait dengan 7 terpidana ya yang sedang mengajukan PK. Nah, kalau seandainya ini segera cepat bisa dibuka, maka ini menguntungkan ya, bisa bahkan kami meyakini bisa memastikan membebaskan 7 terpidana. Nah, sehingga tadi kami coba mendesak majelis, cuman ternyata mereka tadi mengatakan bahwa sudah kita tunjuk aja dulu. Tadi juga pihak dari Kapolri juga tadi sebenarnya mereka setuju juga. Nah, tadi begitu mereka sudah keluar, kemudian tadi sudah ditunjuk oleh majelis hakim mediatornya. Nah, cuma tadi ada panitera yang datang, tiba-tiba dia memberikan keterangan bahwa mediasi akan dilaksanakan tanggal 4 September. Ya mau gimana lagi kan, jadi kita tunggu aja. Emang tadi cuma seminggu aja sih, jadi nggak masalah lah. Jadi kita tunggu nanti mediasi minggu depan kita mediasi. Mudah-mudahan kita doakan ya. Kita doakan Pak Kapolri menyadari bahwa kewajibannya untuk membuka CCTV dan handphone ini adalah kewajiban dari pihak kepolisian. Ya kita kan nggak tahu kan, tiba-tiba mediasi. Tadi juga majelis hakim mengatakan bahwa kalau mediasi nanti ternyata ada kesepakatan, maka langsung dibuat kesepakatan. Nah, kalau tidak, langsung aja. Bisa juga langsung dihentikan, langsung sidang berikutnya. Kira-kira. Alasannya sendiri terkait ini kan adanya di Polda Jabar ya, kenapa menggugat Kapolri sendiri? Ya karena di dalam undang-undang ya, kalau di dalam undang-undang itu yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian ini adalah Kapolri. Nah, ini bicara undang-undang. Nah, bisa nggak Polda Jabar kita buat? Ya bisa juga. Nah cuma kita bicaranya undang-undang lah. Karena dalam hal ini sebenarnya ya, ini kan perkara sudah bisa kita katakan sudah nasional, bahkan internasional. Karena dari luar negeri juga sudah banyak juga perhatian kan. Bahkan yang kirim pesan saya itu ya, banyak yang berkomunikasi sama saya itu bahkan dari luar negeri. Taiwan, Singapura, Malaysia. Banyak benar nih yang berkomunikasi dengan saya nih. Bahkan nelpon. Ini artinya perkara ini kan sudah bersifat nasional, sudah jelas. Nah kalau perkara ini sudah bersifat nasional, idealnya Pak Kapolri lah mengambil alih. Apalagi kan kemarin Pak Kapolri juga yang berjanji. Pak Kapolri berjanji akan membuka perkara ini seterang-terang mungkin ya. Sudah membentuk tim dari Propam, Irwasum, sudah turun ke Cirebon. Bahkan Presiden sudah angkat bicara. Nah, jadi sudah selayaknya dan sepantasnya ya gugatan kami ini kami tujukan ke Pak Kapolri. Agar apa? Nah, kalau ada keterlibatan Kapolda kan Kapolri bisa menindak. Jadi kalau saya ada keterlibatan DIR, Kapolri bisa menindak. Artinya bisa bersih-bersih lah Pak Kapolri kalau seandainya yang kami buat ini adalah Kapolri. Itu juga memiliki dasar menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kapolri adalah penanggung jawab terhadap penyelenggaranya fungsi kepolisian. Tadi dihadirkan oleh perwakilan dari pihak Kapolri sendiri, siapa aja Bang? Tadi ada 11 atau 12 tadi ya? Kalau 11 ya? Kalau nggak 11 atau 12 tadi. Tapi yang 11 yang jelas saya jelas tadi ya. Saya lihat dengan jelas tanda tangan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Terus penerima kuasanya ada 11 orang kalau tidak salah. Pangkatnya juga tadi ada Irjen, ada Brigjen, ya macam-macam lah. Yang jelas ada 11 orang yang mewakili dari Pak Kapolri. Tapi kecewa nggak sih Bang? Maksudnya kan ini lagi-lagi sidangnya ditunda lagi nih, mediasinya dan sebagainya juga ditunda. Iya, memang kalau dibilang kecewa ya, sebenarnya kecewanya orang cerdas itu dengan tindakan. Nah, kami ini kecewa ya, tapi kecewanya kami lakukan dengan tindakan. Nah, artinya kami mengajukan gugatan. Gugatan ini kan akibat kekecewaan. Kalaulah umpamanya kewajiban pihak dari kepolisian ini dilaksanakan dengan baik dan benar, tentu tidak mungkin muncul gugatan. Nah, gugatan inilah bentuk kekecewaan kami. Nah, dalam persidangan juga kalau dibilang kecewa ya kecewa juga, karena kan 2 kali Pak Kapolri tidak hadir. Ketiga kali, keempat ya hadir ya sekarang. Nah, cuma kekecewaan kami sudah bisa kita kita obatilah dengan kehadiran dari Pak Kapolri yang diwakili oleh 11 orang yang tadi sudah hadir. Kami cukup mengapresiasi lah ya. Kalau cuma ya tadi agak kecewanya, harusnya majelis hakim kemarin menjanjikan bahwa hari ini harusnya mediasi, tapi tidak jadi masalah karena mundurnya hanya seminggu, nggak jadi masalah. Artinya kami tetap tunggu agar supaya kami pengen dengar jawaban dari Pak Kapolri apa sih
Tadi kan teman-teman mau wawancara kan mereka nggak mau kan, mereka nggak berani. Ya karena memang mereka mewakili Pak Kapolri ini. Kan ngeri-ngeri sedap juga kalau seandainya salah jawab juga kan, karena yang memberi kuasa ini pucuk pimpinan mereka. Tapi nggak apa, ya kami sebenarnya penasaran apa sih kira-kira yang akan disampaikan ke kami nanti saat mediasi. Ya apa nih kira-kira alasan mereka tidak mau membuka CCTV dan handphone. Ya, kira-kira begitu. Bang, saat berharap juga masih saat mediasi minggu depan Kapolri juga turut hadir. Kalau saya sangat berharap benar, ya bukan hanya saya mungkin ya, masyarakat Indonesia ini, seluruh masyarakat Indonesia saya yakin ya, saya meyakini ya, pasti kalau Pak Kapolri mau hadir di persidangan ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wah itu ibaratnya luar biasa. Saya mungkin akan cium tangan Pak Kapolri itu ya, dengan bangga ya, dengan bangga saya kalau Pak Kapolri bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apalagi dia langsung nih memberi keterangan ya. Jangankan dia hadir ya, dia sekarang aja kalau seandainya Pak Kapolri ini dengan legowo ya, dengan sukarela mengatakan apa alasan dia tidak mau membuka atau tidak mau memerintahkan Kapolda untuk membuka CCTV dan handphone, itu luar biasa ya. Kalau seandainya dia berani ngomong nih, alasannya begini, atau kenapa nih Pak Kapolri tidak mau memerintahkan? Saya sebenarnya gini ya, saya sebenarnya agak kasihan juga sama Pak Kapolri ini. Pak Kapolri ini kan sudah ikhlas, sudah rela institusinya diserang sama masyarakat kan. Nah, padahal sebenarnya kan kalau dia mau menyelesaikan perkara ini kan segampang. Orang Kapolri pimpinan tertinggi perintahin Kapolda, buka, bisa, buka, selesai, buka CCTV, buka handphone, selesai. Panggil Pak Kapolda menghadap saya, menghadap. Pak Kapolres menghadap saya, menghadap. Nah kan dia namanya Kapolri kan. Nah cuma saya nggak tahu ini kenapa kalau Pak Kapolri ini sepertinya sudah ikhlas, rela institusi yang yang sebesar ini, apalagi kemarin dia sempat membongkar perkara Pak Ferdi Sambo, kan luar biasa, sudah bagus. Nah sekarang ini kan luar biasa dihujat kan, masyarakat menghujat, kita menggugat, yang lain ya suara-suara yang tidak benar, tapi kelihatannya Pak Kapolri ikhlas, sudah rela. Saya nggak tahu juga nih. Ya. Saya kasihan juga, tapi apa boleh buat lah. Beliau mau diperlakukan seperti itu ya, mau ngomong apa kita. Bang, kemarin juga kata dari Pak Sugeng kalau sebenarnya laporan Bang Herwanto ini salah sasaran. Ya. Itu seperti apa Bang? Ya kalau saya begini kan, Pak Sugeng itu kan udah usianya di jauh dari saya kan. Biasanya bapak saya juga usianya udah ini juga, kadang-kadang lupa juga dia, kacamata dipakai dia nanya kacamata kan. Jadi biasanya nih kalau kita masih fresh, kalau kita masih muda-mudanya masih fresh, jadi masih sangat hafal dengan undang-undang. Biasanya kalau sudah terlalu lama tidak berpraktek itu bisa lupa ya kan. Ya mungkin menurut saya kan faktor U juga mempengaruhi juga. Nah kalau dia katakan bahwa, apalagi dia dengan tegas mengatakan kan ditolak kata dia. Nah, ini macam hakim aja dia, ya kan? Hakim aja belum tentu tuh kan. Sekarang dia Pak Sugeng itu ngomong begini. Kenapa Pak Kapolri tidak hadir katanya? Karena dia sudah yakin bahwa perkara ini tidak mungkin dikabulkan. Nah, inilah orang tua nggak tahu perkembangan. Pak Kapolri itu nggak hadir 2 kali, sekarang hadir. Ya kan berarti kan dia takut juga dong. Pak Kapolri juga takut bahwa perkara ini dikabulkan kan. Nah, dia mengatakan bahwa ketidakhadiran Pak Kapolri itu karena menganggap gugatan kami ini akan ditolak. Nah, padahal dia salah. Nah, di sini dia salah nih Pak Sugeng kan. Ya mungkin saran saya, mungkin Pak Sugeng ya harus baca-baca buku lagi ya. Biasanya itu mandi-mandi pagi, baca buku biar fresh lagi. Ya biar fresh lagi. Nah, karena Pak Kapolri sampai sekarang hadir. Sidang ketiga hadir, sidang keempat sekarang hadir. Kalau mereka yakin bahwa gugatan kami ini ditolak, pasti dia tidak hadir Kapolri. Ya, biarin aja deh gugatan ini. Ya, biar aja diperspek. Tapi faktanya hadir Pak Kapolri. Nah, ini dari sini sudah ketahuan kan, analisanya meleset sangat jauh. Mungkin buat minggu depan agendanya apa Pak? Ya, gini ya, minggu depan tuh acaranya mediasi. Nah, cuma ya, kenapa saya tadi berharap juga dari pihak kepolisian ini memberikan juga ya sedikit statement lah, speak up-nya. Cuman tadi mereka tidak berani.
Nah tadi ya juga saya sampaikan, Pak, sebenarnya saya pengen mau menyampaikan juga. Tadi kalau seandainya mediasi, saya mau menyampaikan, kan saya sekarang ini ada perkara baru lagi, ya di Soreang, Bandung, ada lagi diduga 4 terpidana salah tangkap. Nah mungkin besok saya akan sampaikan nih ke mediasi, ya. Saya akan sampaikan ke perwakilan Pak Kapolri, akan menyampaikan kalau perlu datanya nanti saya serahkan ke beliau, biar Pak Kapolri tahu, baca langsung. Ada 4 terpidana lagi yang masih wilayah Jawa Barat, ya, diduga salah tangkap. Nah, bahkan ya dari keempat orang ini ada satu namanya Muhammad Salman Al-Farisi, usianya 21 tahun, ya, pemain sepak bola, masuk dalam Liga 3 Jawa Barat. Anak ini berprestasi, sekarang ada di dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong, Bandung. Nah, dia dikena hukuman 7 tahun. Padahal ya, nih, saya jelasin ini, padahal dia dituduh melakukan penganiayaan mengakibatkan orang mati, meninggal. Hari Jumat, malam Sabtu. Malam minggunya, si orangnya dikatakan yang dianiaya mati sama dia ini, malam minggunya tuh ada ketemu sama tukang parkir. Nah, tukang parkir sudah saya wawancarai, dia bilang, saya tanya sama dia, kamu kenal nggak sama yang meninggal ini? Tahu, namanya Andri. Saya pikir dia salah. Wah, ini saksi salah nih, kenapa? Yang meninggal namanya Aep. Nah ini kebetulan namanya Aep juga nih, sama Aep. Jadi ada saksi Aep, ada juga sekarang Aep nih, Aep Hadian meninggal nih. Saya pikir orang ini salah, dia mengatakan, oh saya tahunya namanya Andri, Pak. Tadinya saya pikir, wah ini jangan salah saksi nih, salah orang. Begitu saya lihat visumnya, ternyata di visumnya itu dijelaskan yang Aep ini meninggal nih ada tato namanya di sini Andri tulisannya. Jadi orang sana memang kenalnya namanya Andri. Nah ini semakin memastikan, meyakinkan saya bahwa benar yang namanya Aep Hadian itu adalah Andri. Dan malam minggu ditemukan sama dia, memang datang tuh, dia datang membawa minuman, dia kebetulan dia minum pada satu, membawa golok orang ini. Nah itu malam minggu masih ada. Nah sementara 4 orang ini dituduh melakukan penganiayaan sampai meninggalnya orang itu malam Sabtu. Nah ini biar Pak Kapolri tahu nih, kalau seandainya ya ini kita tidak hentikan ya cara-cara seperti ini, yakinlah nanti kalau ditemukan mayat di belakang rumah kita, ditemukan mayat di sekitar rumah kita, kalau tata cara melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti ini, yakinlah pasti akan banyak orang salah tangkap. Kenapa? Karena nggak ada alat bukti yang mendukung, yang hasil dari metode scientific crime investigation. Hanya keterangan, ya Pak, saya melihat dia, Pak, saya melihat dia, Pak, saya melihat dia. Nanti orang itu ditangkap. Sama seperti sekarang nih, ada mayat ditemukan, ada orang mengatakan, Pak, kayaknya dia, Pak, melakukan penganiayaan. Pak, dia melakukan penganiayaan. Akhirnya orang ditangkap. Sama seperti yang Pina kan. Ada Eki sama Pina meninggal, ada Aep muncul. Saya lihat, Pak, begini, Pak. Ada Dedek muncul, Pak, saya lihat begini, Pak. Ditangkap orang. Besok-besok tiba-tiba si Dedek muncul. Oh, keterangannya ini salah, Pak, saya dipaksa, Pak, saya ini, Pak, saya di itu, Pak. Nah inilah kalau hanya berdasarkan keterangan, celaka kita. Ya, bahaya nih, Pak. Semua nih teman-teman semua di sini, saya juga termasuk, semua masyarakat Indonesia ini bahaya kalau di rumah kita ditemukan mayat. Bang, berarti bisa dibilang si Salman ini nasibnya sama dengan KPG, Bang? Oh iya sama, ya cuma kan Salman ini perbedaan ya, mohon maaf nih, perbedaannya bukan saya artinya apa namanya ini, sama-sama ini Salman ini sama-sama bapaknya penjual es kelapa muda, ya. Pamannya penjual es kelapa muda. Ternyata keluarga ini mereka memang penjual es kelapa muda terus sepanjang jalan itu. Nah Salman ini anak dari penjual es kelapa muda. Nah cuma perbedaannya Salman ini kan punya prestasi. Ya kan Peggy, mohon maaf ya, bukan yang menghina nih. Peggy kan sebagai kuli. Nah kalau Salman dia punya prestasi. Dia sudah tergabung dalam 2 klub. Ada klub Liga 3 Jawa Barat sama ada apa itu namanya yang ada di Sukabumi. Dan Salman ini sudah sering dia ditanding ke Depok, tanding ke Pati, Jawa. Nah, waktu dia 1 hari sebelum dia ditangkap, itu dia mau main di Depok. Nah, sempat pihak kepolisian mengatakan sama dia, udahlah kamu buat aja begini, kamu bilang aja si ini pegang ini, si itu pegang ini, si itu angkat ini, si Maman pegang ini. Jadi ada namanya Maman, ada namanya Mulyadi. Nah si Salman ini dibujuk, dirayu sama pihak kepolisian, kalau kamu mau mengikuti apa yang kami katakan, besok kami pulangkan biar kamu bisa main bola. Akhirnya Salman sudah ngikut-ikut aja. Begitu dia
dibuat video seperti itu, dia ngaku seperti itu. Bahkan video itu digunakan untuk tiganya nih, Salman sudah mengaku nih seperti ini. Yang tiga kaget juga. Nah cuma di antara mereka berempat, yang paling parah nih, ini pengakuan mereka ya, yang paling parah dianiaya adalah Kang Maman. Kang Maman bisa bilang begini, Pak, saya kalau lihat handphone, lihat buku, susah baca. Kenapa? Karena di sini saya sempat ditindih pakai kaki meja. Nah ini pengakuan mereka nih, makanya nanti saya sudah siapkan surat, akan mengirim surat ke Pak Kapolri, ke Kadipropam, ke Irwasum untuk segera tolong datang ke Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong Bandung, tanya sama mereka sudah siap memberikan keterangan apa yang mereka alami pada saat mereka di BAP di Polsek Soreang. Mereka mengatakan begini, saya masih ingat Pak namanya, saya masih ingat Pak wajahnya. Jadi biar pihak kepolisian tidak ragu. Nah, periksalah sekarang. Orangnya masih ingat semua. Matanya wajahnya masih ingat, namanya masih ingat, masih jelas. Bang, terkait agenda minggu depan itu ke-11-nya itu bakalan hadir? Gimana? Terkait agenda minggu depan ke-11-nya itu hadir atau? Oh, yang mediasi. Yang mediasi besok pasti hadir dong. Pihak dari sekarang kan perwakilan dari Pak Kapolri pasti hadir terus. Kalau sudah begini pasti hadir terus dia. Ya mudah-mudahan besok hadir, tiba-tiba dia bawa CCTV sama handphone, kan kita nggak tahu kan. Namanya hidayah itu kan, siapa tahu Pak Kapolri dapat hidayah kan. Saat dapat hidayah udah buka aja kata dia kan. Nah, bawa nih, tunjuk itu sama Herwanto dan kawan-kawan. Nah, itu siapa tahu kan. Kita berdoa yang baik-baik aja. Mudah-mudahan Pak Kapolri diberikan kesehatan, diberikan hidayah, ya, diberikan kesadaran, ya pokoknya keselamatan semuanya. Kita doain yang baik-baik aja. Oke.